Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita dapat menjumpainya lagi. Tentunya ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang besar buat kita. Dan kita pun tentunya berharap di bulan Ramadan ini kita selalu mendapatkan curahan rahmat Allah, curahan maghfirah ampunannya, dan juga tentunya kita terlepas, dijauhkan dari api neraka. Dan tentunya kita pun berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita benar-benar mendapatkan hadiah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan ini kita akan membahas tentang basmalah, yaitu dari sisi kandungannya. Kemarin kita mempelajari basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dari sisi sejarah, dari sisi cara pembacaannya. Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mempelajari isi kandungan daripada basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, di mana kita ketahui bahwa tulisan bismillahirrahmanirrahim, semua awal surah tertulis kecuali dalam surah At-Taubah tidak ada basmalahnya. Akan tetapi karena Al-Quran itu merupakan mukjizat, walaupun di dalam surah At-Taubah tidak ada basmalahnya, tetapi basmalah itu ada di dalam surah An-Naml, yaitu surat Nabi Sulaiman yang dikirimkan kepada Ratu Balqis dengan sesuatu yang luar biasa, karena yang mengirimnya bukan manusia, bukan lewat kantor pos, tetapi lewat burung hudhud. Ini sesuatu yang luar biasa yang isinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Kemudian kita pahami di dalam kitab At-Tafsir Al-Bunir karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dijelaskan tentang basmalah ini, yaitu qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama bahwa bismillahirrahmanirrahim isi kandungannya menyangkut seluruh syariat Islam. Kenapa? Karena di dalamnya idli annaha tadullu ala dzati wa ala sifati. Karena di dalamnya menunjukkan, menjelaskan tentang zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, sebelum kita membahas tentang sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, kita mengingat kembali bahwa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, setiap pekerjaan kita yang baik, segala aktivitas yang akan kita lakukan, termasuk yang dianggap sepele oleh kebanyakan manusia, yaitu ketika kita mau makan, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau minum, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita akan bepergian juga ucapkan bismillahirrahmanirrahim, atau bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah merupakan satu etika, suatu ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, bahwa setiap aktivitas yang akan kita lakukan, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan mengucapkan
kalimat Bismillahirrahmanirrahim, segala aktivitas yang kita lakukan tentunya kita mulai dengan nama Allah. Kita mulai pekerjaan kita karena Allah akan memberikan pengaruh positif kepada kita. Paling tidak bahwa kita akan merasakan segala aktivitas yang kita lakukan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan, kullu mri'in dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam. Yang artinya setiap perbuatan yang baik, setiap perbuatan yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka aqta, terputus. Artinya apa? Kurang berkah. Qalilun barokah, sedikit berkahnya. Oleh sebab itu dalam konteks pemahaman baik teks basmalah maupun teks hadis, ini tentunya perlu kita amalkan kita sebagai orang Islam, yang tentunya akan memberikan pengaruh positif terhadap kita, bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim berarti kita melakukan segala aktivitasnya itu betul-betul karena Allah dan karena atas nama Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memahami bahwa melalui basmalah ini tadi kita diperintahkan agar melakukan segala aktivitas dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini tentunya merupakan suatu yang luar biasa. Artinya ajaran Islam itu begitu sangat luar biasa. Ada sedikit cerita kenapa seorang jin yang mengganggu orang Islam itu kurus kering. Sementara jin yang mengganggu orang non-muslim itu gemuk-gemuk. Suatu saat mereka bertemu, berdialog. Kenapa kamu kurus? Aku ini gemuk. Ya bagaimana mau gemuk? Orang muslim itu, orang Islam itu, setiap aktivitasnya selalu dengan menyebut nama Allah. Ketika mau makan, menyebut nama Allah. Sehingga aku nggak bisa ikut makan. Ketika mau minum, mengucap Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah. Aku nggak ikut minum. Sampai-sampai ketika, mohon maaf, ketika hubungan suami istri, ya, itu pun mengucap doa dulu, mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sehingga tidak ikut. Tetapi jin yang mengganggu non-muslim itu, kenapa saya gemuk? Karena selalu ikut. Tuanya makan, ikut makan. Tuanya minum, ikut minum. Tuanya berhubungan badan, ikut berhubungan badan. Itu bedanya kenapa jin kurus dan gemuk. Ini di sini betapa pentingnya Bismillahirrahmanirrahim. Satu sisi dipahami secara isi kandungannya, kemudian sisi maknanya dalam konteks perintah Allah dan Rasulnya agar kita melakukan segala aktivitas dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang sangat menarik, yaitu dari sifat Ar-Rahmanir-Rahim, dijelaskan dalam beberapa literatur bahwa Ar-Rahman itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Sementara Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah khususiyah kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Artinya apa? Sifat Rahman Allah, yaitu rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluknya, itu hanya satu rahmat, sementara yang 99% adalah untuk diberikan di akhirat kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu rahmat saja Allah berikan ya. Muslim, non-muslim, semua Allah berikan rahmat, berikan rizki, termasuk rizki kehidupan, termasuk fasilitas kehidupan. Itulah adalah salah satu sifat Rahman yang Allah miliki. Dan sifat Ar-Rahim itu tadi adalah khususiyah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tuntunan syariat Islam, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa
Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar memahami makna bismillahirrahmanirrahim dalam kehidupan ini, tentunya kita pun akan berbagi kepada orang lain bagaimana kita mampu mencontoh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Ar-Rahmanir Rahim, yaitu selalu memberikan rahmat, selalu mencurahkan kasih sayang kepada kita semua. Nah, tentunya ini merupakan pelajaran yang sangat berharga buat kita melalui perjumpaan ini, walaupun hanya waktu yang singkat, tetapi kita pahami bahwa satu sisi mari kita praktekkan segala aktivitas yang kita lakukan, mulailah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan memahami bahwa segala aktivitas yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun akan merasakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentunya kita akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang akan melanggar, yang akan melakukan perbuatan dosa. Itu tentunya akan terhindar, termasuk korupsi ya, termasuk mengikuti hawa nafsu. Ketika kita memulai pekerjaan kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka akan terhindarkan daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini beberapa makna daripada kandungan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi para pemirsa Rasil TV, sehingga kita dapat melakukan aktivitas yang kita lakukan itu selalu dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, selalu dengan mengucap nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencontoh Allah Subhanahu wa taala sebagai zat Ar-Rahmanir Rahim, yaitu zat yang memberikan kasih sayang rahmatnya. Kita pun berbagi kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan kepada bangsa negara, bahkan kepada dunia. Demikianlah uraian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, dengan memahami basmalah bismillahirrahmanirrahim, walaupun hanya singkat, tentunya akan mendatangkan ya barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.